Ya, selamat datang semuanya. Di sini saya Christopher Harta Sanjaya dengan NIM 68 2019 012 akan menjelaskan tentang jiwa milenial boleh, Pancasila wajib. Nah, seperti ini. Mengapa saya membuat judul seperti ini? Ya karena pada saat ini itu banyak sekali kaum muda atau generasi muda itu meninggalkan atau sudah luntur jiwa-jiwa Pancasila mereka. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengupas tuntas tentang hal-hal tersebut. Oke, kita lanjut saja. Nah, sebelumnya apa sih sebenarnya fungsi Pancasila itu? Fungsi Pancasila itu ada sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua ada pandangan hidup bangsa Indonesia. Dan yang ketiga kepribadian bangsa Indonesia. Dan yang keempat jiwa bangsa Indonesia. Nah, dari keempat poin ini saya dapat menyimpulkan bahwa Pancasila itu sebagai identitas yang penting bagi rakyat dan bagi negara Indonesia. Nah, semisal kalau generasi muda sudah mulai menghilangkan nilai-nilai Pancasilanya, atau misal pandangan hidupnya sudah berubah atau kepribadiannya generasi muda sudah berubah. Nah, bagaimana nasib besok ke depannya, keturunan berikutnya? Nah, seperti itulah yang menjadi problem pada saat ini. Oke, kita lanjut saja. Oke, tadi sudah membahas tentang tadi sudah membahas tentang Pancasila. Sekarang kita akan membahas tentang kaum milenial. Oke, di sini ada pengertian bahwa millennial generation atau generasi Y juga akrab disebut dengan generation Me atau eco boomers. Para pakar menggolongkannya berdasarkan tahun awal dan akhir. Penggolongan generasi Y terbentuk bagi mereka yang lahir pada 1980 dan 1990 atau pada awal 2000 dan seterusnya. Nah, di sini saya juga membaca dari beberapa sumber, nanti saya tampilkan ya setelah diedit. Oke. Jadi kaum milenial ini sepertinya sudah paham benar ya tentang teknologi. Kita bisa memiliki perkembangan teknologi yang sangat pesat dan sangat cepat perkembangannya. Makanya milenial dapat menguasai teknologi-teknologi yang canggih tersebut. Namun ada sisi kurangnya juga nanti di pembahasan berikutnya. Oke. Nah, di sini dia. Tadi kan sudah ada sisi-sisi positif dari generasi milenial. Oke. Sekarang apa saja sih pelanggaran yang dilakukan oleh kaum milenial? Tentunya di dalam sila-sila atau nilai-nilai sila Pancasila. Oke. Jadi tidak sepenuhnya atau tidak seterusnya kaum muda ini memiliki kelebihan saja ya, tetapi juga memiliki kelemahan. Apa saja? Mari kita ungkap. Nah, ini dari pelanggaran sila pertama saja. Sila pertama itu bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Ya, ini kalian sudah tahu ya, karena kalian sudah mengucapkannya berulang-ulang kali saat kalian mungkin upacara saat SMA atau saat SMP, mungkin kan kalian juga sering mendengarnya. Nah, di sini kaum muda melakukan tidak menghargai orang yang beragama lain. Begini, contohnya saja, kaum muda ini saya pernah mendapati juga, dan menurut saya juga mendapat dari berita, seperti tidak menghargai ini semisal mengganggu orang yang sedang beribadah, seperti itu. Lalu di sini ada memaksakan kehendak orang untuk mengikuti agama tertentu. Oke, memaksakan kehendak orang untuk mengikuti agama tertentu di sini berarti bukan secara langsung kamu harus ikut agama ini dan sebagainya, bukan. Tapi ini masalah tentang nanti pernikahan, semisal pernikahan berbeda agama. Nah, ada beberapa
kaum muda yang memaksakan pasangannya untuk berpindah dari agama yang asalnya, jadi berpindah ke agama misal dari pihak cowoknya gitu. Sebenarnya untuk masalah agama ini sendiri sih kan masalah pribadi ya, atau ya pribadi ya, preference dari pribadi sendiri. Tapi memaksakan ini loh yang menurut saya agak mengganggu saya, karena ya itu merupakan hak dan kewajiban dari setiap individu manusia dong untuk memeluk agamanya. Terserah kan kalian juga mau memeluk agama yang mana dan mau mempercayainya juga. Oke, lalu di sini ada berpandangan sempit dan tidak mau terbuka terhadap agama lain. Oke, tidak mau terbuka terhadap agama lain. Di sini saya mempertegas saja, berpandangan sempit itu jadi kayak menganggap agama lain tuh tidak benar, atau ya dia bersifat fanatik lah terhadap agamanya. Padahal kan kaum muda dan sebagainya itu kan harus berpikiran yang terbuka dan tidak berpikiran sempit. Oke, mari kita lanjut saja. Pelanggaran sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tentu saja tidak memiliki rasa simpatik terhadap sesama. Oke, untuk seperti ini saya dapat mencontohkan saja berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jadi di selama masa-masa SMA ini, masa-masa SMA kemarin maksud saya, oke, ini semisal ada teman yang kesusahan, mungkin di masalah ekonomi atau sebagainya gitu kan. Tapi sebenarnya orang-orang ini sudah mengetahui bahwa orang tersebut memiliki masalah di ekonominya, tetapi karena sikap yang cuek dan sebagainya, jadi tidak memiliki rasa simpatik. Jadi ya terserah aja lah, kamu juga itu masalahmu sendiri kan. Nah seperti itu, paham-paham seperti itulah yang merusak nilai-nilai dari sila kedua ini. Oke, lalu di sini ada membanding-bandingkan fisik orang lain atau menghina fisik orang lain. Nah yang di sini juga menurut saya membuat saya jengkel ya. Mengapa? Karena ya semua manusia itu memiliki keunikan masing-masing, memiliki potensinya masing-masing, memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi tidak perlu dibanding-bandingkan ya sepertinya, karena juga manusia kan ciptaan Tuhan ya. Masa kalian juga menghina ciptaan Tuhan juga? Kan gak mungkin kan. Ya untuk pemikiran banyak orang sih, tapi ada beberapa yang masih menghina fisik orang lain juga. Oke, ketidaksetaraan hak dan kewajiban. Oke, untuk poin ini saya juga dapat membuktikan dari pengalaman pribadi saya. Jadi menurut saya kaum milenial ini banyak yang menuntut banyak hak daripada kewajibannya. Jadi di sini kalau milenial ini mengambil kewajiban yang sedikit-sedikit saja, tapi haknya itu minta yang banyak banget gitu. Jadi semisal mengerjakan ini nih, semisal mengerjakan ini, habis itu haknya dia minta, saya mau pengen ini, saya mau pengen ini, saya mau pengen bayaran lebih tinggi, padahal kewajibannya atau pekerjaannya yang dia lakukan itu tidak sebanding dengan haknya yang dia minta gitu. Itu kita aja, lalu next. Nah, pelanggaran sila ketiga yang asalnya bunyinya Persatuan Indonesia. Oke, untuk di sini saya menyebutkan di poin pertama, yaitu memecah belah persatuan bangsa dengan menyebarkan berita hoax. Ya, teman-teman sekalian yang menonton video ini juga sering ya mendengar tentang berita hoax. Saya kasih contoh aja deh, yang kemarin sempat viral, yaitu tentang Omnibus Law. Oke, menurut saya itu demonstran itu banyak dihadiri oleh kaum milenial ya, menurut pengamatan saya. Namun di situ ada kejanggalan yang menurut saya juga cukup lucu. Kenapa? Karena di situ banyak demonstran yang diwawancara oleh suatu stasiun TV. Saya nggak sebut merek, tetapi
demonstran-demonstran tersebut tidak mengetahui isi yang diperdebatkan dan tidak mengetahui kebenaran isi tersebut itu benar-benar ada atau tidak di dalam draft Omnibus Law tersebut. Nah, di sini ini pemikiran-pemikiran seperti ini yang mudah tersulut atau pemikiran yang pendek. Nah, itu gampang sekali persatuan itu jadi sulit atau mustahil untuk diperjuangkan kalau tidak dari mindset sendiri itu diubah. Oke. Terus lalu membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Iya, ini sudah dari zaman dulu sepertinya ya. Sudah dari masalah klasik seperti ini sudah membudaya mungkin sudah seperti itu ya. Susah sih untuk menghilangkannya, tetapi ada nanti cara-caranya untuk menghilangkan paham seperti ini ya, karena kita ini ya sama rata juga ya di dalam pandangan Tuhan sebagai ciptaannya kan, ciptaan yang paling mulia. Oke. Lalu di sini sikap membenci dan tidak menghargai perbedaan dan keanekaragaman budaya. Oke, kembali lagi ke tentang mindset. Nah, mindset yang seperti ini yang harus kita putus atau kita ubah. Sebenarnya untuk keanekaragaman budaya itu sebuah identitas atau sebuah profit dari negara kita. Karena keanekaragaman budaya yang begitu banyak seperti kayak tari-tarian yang banyak. Terus di sini ada kayak bahasa daerah yang banyak juga. Terus ada rumah-rumah daerah yang banyak juga. Nah, seperti ini yang harus kita pertahankan. Dan sebenarnya kita juga tidak harus membenci ya. Jadi ya menghargai dan menghormati itu lebih baik dan lebih dihargai. Oke, lanjut saja. Pelanggaran sila keempat. Nah, di sini pelanggaran sila keempat itu ada bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, dalam poin pertama itu mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok dalam sebuah musyawarah. Nah, semisal ini ada kubu A dan kubu B. Oke. Nah, kubu A dan kubu B ini memiliki kepentingan masing-masing. Misal, oh ini kubu A lebih mementingkan aspek sekian. Nah, terus yang B ini membutuhkan aspek yang menurutnya atau menurut kelompoknya profit gitu. Oke. Nah, yang seperti ini sebenarnya tidak fair ya untuk melakukan musyawarah, karena kan tujuannya musyawarah kan untuk mencapai tujuan bersama tanpa terjadinya konflik. Nah, tanpa terjadinya konflik di sini, jadi ya semua menang, tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang merasa dirugikan juga. Oke, berarti di sini dalam poin pertama itu kalau mementingkan kepentingan pribadi berarti memecahkan masalah dengan masalah lagi. Oke, nanti ada masalah-masalah yang berikutnya yang mungkin tidak akan habis kalau mementingkan kepentingan pribadi. Oke, lalu di sini ada tidak menghargai pendapat orang lain. Nah, ini yang paling common atau yang paling sering kita jumpai. Tidak menghargai pendapat orang lain. Semisal, apa sih itu pendapatnya? Nggak jelas banget. Atau semisal, nggak usah digagas, itu pendapat yang tidak berbobot. Nah, seperti itu. Padahal pendapat atau pandangan dari orang lain kan berbeda-beda. Misal, menurut saya barang ini bagus, misal gitu. Tapi belum tentu orang lain juga setuju kan dengan pendapat saya. Oke, makanya situ kita juga harus belajar mendengarkan pendapat orang lain juga dan menghargai tentunya. Tidak perlu dibantah ya kalau untuk menghargai pendapat itu, cukup didengarkan saja dan sebagai masukan saja. Oke, lanjut saja. Mengambil hasil musyawarah dengan tidak adil dan berat sebelah. Ya, ini hampir sama dengan poin 1. Tetapi di sini hasil finalnya. Oke. Karena di sini poin 1 sudah awalnya mementingkan kepentingan pribadi ada kelompok. Terus poin ketiga ini jadi hasilnya juga kotor akhirnya. Jadi hanya mementingkan dengan satu pihak saja. Jadi keterpihakan ya jadinya. Oke, ini juga sebenarnya
musyawarah yang tidak sehat seperti penyakit-penyakit kaum muda. Next, pelanggaran sila kelima, sikap cuek terhadap keadaan sosial di sekitarnya. Ya, belakangan ini saya juga melihat bahwa kesadaran sosial dari kaum muda ini menurun ya. Dia tidak melek sosial, jadi tidak melek dari realitanya. Karena kenapa? Karena sekarang kaum muda itu lebih sering lihat di sosial medianya daripada melihat dari situasi sekitarnya. Lalu di sini ada tidak menghargai hasil kerja orang lain dengan cara plagiasi. Nah, ini dia yang paling ditonjolkan, yang paling terjadi juga. Misal kita mengerjakan tugas deh kayak gini deh. Ya kalau kayak gini kan nggak mungkin sama ya, soalnya kan juga yang mungkin yang dibahas juga berbeda. Semisal kita ambil saja makalah. Nah, makalah ini semisal ada teman yang sudah selesai gitu kan. Oh, ini teman saya sudah selesai nih. Terus kan pasti malas untuk mengerjakan atau terbawa malas pastinya. Nah, kita contoh aja semuanya. Nah, itu kan juga tidak menghargai hasil jerih payah orang lain kan. Dengan cara menjiplaknya atau duplikasi secara menyeluruh dari pekerjaan teman atau pekerjaan orang lain. Dan di sini adalah mengurangi hak orang lain. Nah, mengurangi hak orang lain, menurut ini sangat-sangat memprihatinkan ya, karena ya itu kan usaha orang lain juga ya. Masa hak orang lain juga diambil? Itu kan juga usahanya mereka sendiri. Jadi misal kalau haknya mereka diambil juga sangatlah perbuatan yang tidak menyenangkan sih. Jadi bilang jahat juga. Oke, mungkin ini pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Lalu kita akan masuk ke poin berikutnya. Nah, ini dia penyebab lunturnya nilai Pancasila. Yang pertama adalah tergerusnya oleh arus zaman modern. Tergerusnya oleh arus zaman modern inilah, semisal kita kan hidup di mana teknologi itu berkembang secara menyeluruh dan cepat. Nah, hal-hal ini yang menyebabkan nilai Pancasila ini lama-lama tenggelam, lama-lama tidak digagas lagi seperti itu. Mungkin bisa dibilang seperti itu. Ya karena kembali lagi ke kaum muda itu lebih sering mengecek sosial medianya, lebih sering lihat YouTube-nya daripada membaca nilai Pancasila dan mengimplementasikannya. Lalu di sini ada kurang pendidikan dan edukasi tentang Pancasila. Kurang pendidikan dan edukasi tentang Pancasila ini juga mendukung faktor lunturnya nilai Pancasila. Untuk itu nanti ada solusi-solusi yang menurut saya membantu nanti di pembahasan berikutnya. Lalu di sini juga ada sikap egois yang tinggi. Nah, ini dia. Ini merupakan salah satu downside atau salah satu sikap negatif dari kaum milenial. Kaum milenial ini menurut saya sendiri juga egoisnya masih tinggi. Saya juga merasakan keegoisan saya juga masih tinggi. Oke, untuk itu kita langsung saja membahas tentang cara menumbuhkan jiwa Pancasila dalam diri milenial. Oke, tadi kan saya sudah memaparkan penyebab-penyebabnya, terus juga ada pelanggaran-pelanggarannya. Nah, daripada kita membahas masalah-masalahnya atau membahas berlarut-larut tentang masalah tersebut, nah mari kita cari solusinya. Nah, ini saya akan memaparkan solusinya, yaitu yang poin pertama, yaitu perlunya dukungan, perhatian, dan edukasi dari lingkungan keluarga. Oke, perlunya edukasi dari lingkungan keluarga ini menurut saya efektif ya, karena lingkungan keluarga adalah lingkungan yang pertama dikenal oleh generasi saat ini, atau ya kan lingkungan yang paling deket lah, paling bisa mengayomi juga. Oke, lalu poin yang kedua yaitu perlunya ajakan dan penyampaian informasi yang interaktif pada media sosial dan media massa. Nah, ini adalah penyiasatan karena kaum muda kan juga banyak mengakses media sosial mereka kan. Jadi sebaiknya seperti pemerintahan dan sebagainya
saran saya itu untuk melakukan konten-konten yang inovatif dan interaktif agar kaum-kaum ini tuh juga minat dan tertarik gitu loh. Jadi tidak selamanya membosankan, karena kan mungkin kan juga kaum milenial ini kan juga gampang bosan ya oleh kayak konten-konten yang biasa saja kayak gitu. Lalu di sini ada next, ajakan dari sekolah atau dari perguruan tinggi untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini juga sebenarnya kan kalau untuk mengimplementasikan nilai-nilai sendiri itu kan juga kesadaran dari dirinya sendiri ya. Tapi di sini harusnya ada ajakan dari sekolah. Jadi ayo kamu harus melakukan seperti ini. Kan juga kamu melakukan seperti ini dan hasilnya akan kamu petik sendiri. Dan pasti nilai-nilai dari Pancasila ini kalau diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari itu juga hasilnya bagus. Hasilnya sangat bagus dan sangat baik bagi kehidupan. Oke, begitu saja. Terima kasih dan sampai jumpa.